Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul klasifikasi rancangan percobaan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama saya sendiri, Lin Sartika sebagai moderator. Yang kedua Lisanul Ulia Fadri sebagai pemateri 1. Yang ketiga yaitu Ayu Safitri sebagai pemateri 2. Yang keempat Diansi Utami sebagai pemateri 3. Yang kelima yaitu Radia Silma Afifah sebagai pemateri 4. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama yaitu rancangan lingkungan yang akan disampaikan oleh Lisanul Ulia Fadri. Kepada Lisanul Ulia Fadri dipersilakan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Langsung saja kita masuk pada materi yaitu tentang klasifikasi rancangan percobaan. Yang pertama yaitu rancangan lingkungan. Rancangan lingkungan merupakan suatu rancangan mengenai bagaimana perlakuan-perlakuan yang dicobakan ditempatkan pada unit-unit untuk percobaan. Yang termasuk pada rancangan ini yaitu yang pertama rancangan acak lengkap disingkat dengan RAL, rancangan acak kelompok disingkat dengan RAK, dan rancangan baju sangkar Latin yang disingkat dengan RBSL. Kita masuk penjelasan yang pertama yaitu tentang rancangan acak lengkap yang disingkat dengan RAL. Rancangan acak lengkap merupakan jenis rancangan percobaan yang paling sederhana. Satuan percobaan yang digunakan homogen atau tidak ada faktor lain yang mempengaruhi respon di luar faktor yang ada yang dicoba atau diteliti. Faktor luar yang dapat mempengaruhi percobaan dapat dikontrol. Misalnya, percobaan dilakukan di laboratorium atau rumah kaca. Keuntungan dari percobaan RAL yaitu yang pertama, perancangan dan pelaksanaannya mudah. Yang kedua, analisis datanya sederhana. Yang ketiga, fleksibel atau sedikit lebih fleksibel dibandingkan dengan rancangan acak kelompok. Dalam hal ini yaitu yang pertama jumlah perlakuan, yang kedua jumlah ulangan, dan yang ketiga dapat dilakukan dengan ulangan yang tidak sama. Keuntungan yang keempat yaitu terdapat alternatif analisis non-paramerik yang sesuai. Yang kelima, permasalahan data hilang lebih mudah ditangani. Yang keenam, tidak memerlukan tingkat pemahaman yang tinggi mengenai bahan percobaan. Dengan demikian, adapun kerugian dari rancangan acak lengkap. Yang pertama yaitu, terkadang rancangan ini tidak efisien. Yang kedua, tingkat ketepatan atau presisi percobaan mungkin tidak terlalu memuaskan kecuali unit percobaan benar-benar homogen. Dan yang ketiga, hanya sesuai untuk percobaan dengan jumlah perlakuan yang tidak terlalu banyak. Yang terakhir, pengulangan percobaan yang sama mungkin tidak konsisten atau lemah apabila satuan percobaan tidak benar-benar homogen, terutama apabila jumlah ulangannya sedikit. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri 2, oleh Ayu Safitri. Terima kasih kepada penanggap pertama yang sudah mempersilahkan saya. Baiklah, yaitu mengenai klasifikasi dari rancangan percobaan. Selanjutnya yaitu ada rancangan acak kelompok atau RAK. Rancangan acak kelompok adalah suatu rancangan acak yang dilakukan dengan mengelompokkan satuan percobaan ke dalam grup-grup yang homogen yang dinamakan kelompok dan kemudian menentukan perlakuan secara acak di dalam masing-masing kelompok. Rancangan acak kelompok merupakan rancangan acak kelompok dengan semua perlakuan percobaan pada setiap kelompok yang ada. Tujuan pengelompokan yaitu untuk membuat keragaman satuan-satuan percobaan di dalam masing-masing kelompok sekecil mungkin, sedangkan perbedaan antar kelompok sebesar mungkin. Satuan rancangan heterogen, keragaman respon disebabkan pengaruh perlakuan yang kelompok, pengaruh dari keragaman lain yang kita ketahui di luar perlakuan yang kita coba, dihilangkan dan galat percobaan dengan cara pengelompokan satu arah. Keuntungan dari rancangan acak kelompok yang pertama yaitu lebih efisien dan akurat dibandingkan dengan RAL. Pengelompokan yang efektif akan menurunkan jumlah kuadrat galat sehingga akan meningkatkan tingkat ketepatan atau bisa mengurangi jumlah ulangan. Yang kedua itu lebih fleksibel. Banyaknya perlakuan, banyaknya ulangan atau kelompok. Tidak semua kelompok memerlukan satuan percobaan yang sama. Yang ketiga itu penarikan kesimpulan lebih luas karena kita bisa juga melihat perbedaan di antara kelompok. Kerugian dari RAK yang pertama yaitu memerlukan asumsi tambahan untuk beberapa uji hipotesis. Interaksi antara kelompok-kelompok perlakuan sangat sulit. Peningkatan ketetapan pengelompokan akan menurun dengan semakin meningkatkan jumlah satuan percobaan dalam kelompok. Derajat bebas kelompok akan menurunkan derajat bebas galat sehingga sensitivitasnya akan menurun terutama apabila jumlah perlakuannya sedikit atau keragaman dalam satuan percobaan kecil atau homogen.
memerlukan pemahaman yang tambahan tentang keragaman satuan percobaan untuk khususnya pengelompokan. Jika ada data yang hilang, memerlukan perhitungan yang lebih rumit. Selanjutnya itu ada rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL. Rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL merupakan suatu rancangan percobaan dengan dua arah pengelompokan, yaitu baris dan kolom. Banyaknya perlakuan sama dengan jumlah ulangan, sehingga setiap baris dan kolom akan mengandung semua perlakuan. Pada rancangan ini, pengacakan dibatasi dengan pengelompokannya ke dalam baris dan juga kolom, sehingga setiap baris dan kolom hanya akan mendapatkan satu perlakuan. Keuntungan dari RBSL ini yaitu mengurangi keragaman gelat melalui penggunaan dua buah pengelompokan. Pengaruh perlakuan dapat dilakukan untuk percobaan berskala kecil. Analisis relatif mudah. Baris atau kolom bisa juga digunakan untuk meningkatkan cakupan dalam pengambilan kesimpulan. Kerugian dari RBSL. Yang pertama yaitu banyaknya baris dan kolom perlakuan harus sama, sehingga semakin banyak perlakuan, satuan percobaan yang diperlukan juga semakin banyak. Apabila banyaknya kelompok bertambah besar, galak percobaan persatuan percobaan juga cenderung meningkat. Asumsi modelnya sangat meningkat, yaitu bahwa tidak ada interaksi antara sembarang dua atau semua kriteria, yaitu baris, kolom, dan perlakuan. Pengacakan yang diperlukan sedikit lebih rumit daripada pengecakan rancangan-rancangan sebelumnya. Derajat bebas galatnya yang lebih kecil dibanding dengan rancangan lain yang berukuran sama akan menurunkan tingkat ketelitian, terutama apabila jumlah perlakuannya berukuran kecil. Memerlukan pengetahuan atau pemahaman dasar dalam menyusun satuan percobaan yang efektif. Apabila ada data yang hilang, meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, maka hasil analisisnya diragukan karena perlakuan menjadi tidak seimbang. Sekian, nanti akan dilanjutkan oleh pemateri 3. Baiklah, materi selanjutnya yaitu rancangan perlakuan. Rancangan perlakuan berkaitan dengan apa yang akan dicobakan dalam suatu percobaan dan bagaimana yang akan dicobakan tersebut diatur penerapannya. Misalnya, dalam uji ketahanan varietas, yang dicobakan dapat hanya varietas tanaman, dapat juga varietas dan umur tanaman. Bila yang dicobakan adalah hanya varietas, maka rancangan perlakuan yang digunakan adalah perlakuan sederhana dengan jenis varietas sebagai taraf perlakuan. Bila yang dicobakan adalah varietas dan umur tanaman, maka rancangan perlakuan yang digunakan adalah perlakuan faktorial dengan jenis varietas dan umur tanaman sebagai faktor. Masing-masing terdiri atas jenis varietas dan waktu pengamatan sebagai taraf perlakuan. Yang termasuk ke dalam rancangan perlakuan yaitu 1 faktorial, 2 split plot, dan 3 split block. Selanjutnya, percobaan faktorial. Percobaan faktorial adalah suatu percobaan yang perlakuannya terdiri atas semua kemungkinan kombinasi taraf dan dari beberapa faktor. Dengan kata lain, percobaan faktorial dicirikan oleh perlakuan yang merupakan komposisi dari semua kemungkinan kombinasi dari taraf-taraf dua faktor atau lebih. Tujuan dari percobaan faktorial ini sendiri adalah untuk melihat interaksi antara faktor yang dicobakan. Ada kalanya kedua faktor saling sinergi terhadap respon. Selanjutnya, keuntungan dari percobaan faktorial yaitu 1. Lebih efisien dalam menggunakan sumber-sumber yang ada. 2. Informasi yang diperoleh lebih komprehensif karena kita bisa mempelajari pengaruh utama dan interaksi. Dan ketiga, hasil percobaan dapat diterapkan dalam suatu kondisi yang lebih luas karena kita mempelajari kombinasi dari berbagai faktor. Yang selanjutnya yaitu ada kelemahan percobaan dari faktorial. 1. Analisis statistika menjadi lebih kompleks. Terdapat kesulitan dalam menyediakan percobaan yang relatif homogen. Dan ketiga, pengaruh dari kombinasi perlakuan tertentu mungkin tidak berarti apa-apa sehingga terjadi pemborosan sumber daya yang ada. Baiklah, materi yang selanjutnya akan dijelaskan kepada Radia Silma Afifa. Kepada Radia Silma Afifa dipersilakan. Yang kedua yaitu ada percobaan split plot. Rancangan split plot atau rancangan peta berbagi merupakan rancangan acak kelompok dengan pola faktorial di mana percobaan ini memiliki materi tidak homogen atau ada perubahan pengganggu. Rancangan ini digunakan bila objek yang akan diteliti terdiri dari beberapa faktor, namun tingkat ketelitian masing-masing faktor tersebut tidak sama. Selanjutnya, alasan penerapan rancangan split plot antara lain adanya tingkatan kepentingan dari faktor-faktor yang dilibatkan dalam percobaan dan pengembangan dari percobaan yang telah berjalan, interaksi dan pengaruh utama dari anak petanya. Rancangan split plot dapat diaplikasikan pada berbagai rancangan lingkungan RAL dan RAK.
Selanjutnya, ada kerugian pada percobaan split plot, antara lain pengaruh dari peta utama diduga dengan tingkat ketelitian yang lebih rendah dibandingkan pengaruh interaksi dan pengaruh utama dari anak petanya, sehingga analisis ini tidak disarankan untuk percobaan yang dibutuhkan singkat ketepatan penduga membutuhkan pendugaan yang sama antara dua faktor. Dan analisis lebih kompleks dibandingkan rancangan faktorial terutama jika diterapkan dalam RAKL. Walaupun teknik komputer merupakan solusinya, namun interpretasi dari output tidaklah mudah. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada percobaan split block. Nama lain untuk rancangan split block adalah strip plot atau rancangan peta berjalur atau RPB. Rancangan ini sesuai untuk percobaan dua faktor di mana ketepatan pengaruh interaksi antar faktor lebih diutamakan dibandingkan dengan dua pengaruh lainnya, pengaruh mandiri faktor A dan faktor B. Nah, ciri-ciri split block antara lain yang pertama mirip dengan rancangan split plot, hanya saja pada split block subunit perlakuan ditempatkan dalam satu jalur yang tegak lurus terhadap perlakuan peta utamanya. Dan selanjutnya pada split block faktor pertama ditempatkan secara acak dalam jalur vertikal, sedangkan faktor kedua ditempatkan secara acak pada jalur horizontal. Dan setiap jalur mendapatkan satu perlakuan faktor A dan satu perlakuan faktor B. Sekian, terima kasih. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.